Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Salihah, bagaimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Semoga di tengah pandemi ini kita senantiasa diberi kesehatan. Oh ya, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menggunakan masker, berjaga jarak, dan menggunakan hand sanitizer. Di semester 2 ini berjumpa lagi dengan saya Renita Rizky Amelia dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum memulai pelajaran, jangan lupa berdoa ya. Untuk referensi buku yang digunakan masih sama dengan semester sebelumnya ya, yaitu kita menggunakan buku pena dan buku Bahasa Indonesia yang bercover biru. Bagaimana, sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Simak baik-baik penjelasan Ustazah ya. Nah, pada pelajaran Bahasa Indonesia, tentunya kita tidak jauh dari kegiatan membaca. Di sini Ustazah ingin bertanya, pernahkah kalian membaca novel, kumpulan cerpen, buku perjalanan hidup seseorang, atau buku pelajaran? Pasti pernah ya salah satunya. Sebagai seorang pelajar, tentunya kalian tidak asing dengan buku-buku pelajaran, seperti pada gambar tersebut. Berkaitan dengan buku ini terbagi menjadi dua berdasarkan isinya, yaitu buku yang berisi ilmu pengetahuan dan buku yang berisi hayalan. Buku yang berisi ilmu pengetahuan itu contohnya buku pelajaran milik kalian. Sedangkan buku yang berisi hayalan itu contohnya ada novel Laskar Pelangi dan kumpulan cerpen Robohnya Surau Kami. Berkaitan dengan buku, kira-kira hari ini kita akan belajar tentang apa? Ada yang tahu? Ya, hari ini kita akan masuk materi buku fiksi dan non-fiksi. Sudah ada gambaran belum apa itu buku fiksi dan non-fiksi? Oke, sebelumnya Ustazah sampaikan KD-nya ya, yaitu kompetensi dasar 3.9, menemukan unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Ini untuk KD kita hari ini. Jadi, santri-santri silakan menyimak video dari awal hingga akhir ya, dan wajib meresum materi di buku masing-masing, karena nanti suatu saat akan Ustazah minta resumnya, kemudian harus ada tanda tangan dari wali santri, seperti itu. Paham? Oke. Nah, yang pertama ini ada buku fiksi. Apa itu fiksi? Fiksi merupakan hayalan. Jadi buku fiksi merupakan buku yang berisi tulisan yang bersifat imajinatif atau hayalan, sehingga tidak benar-benar terjadi. Jenis buku yang termasuk dalam buku fiksi itu ada novel, kumpulan cerpen, kumpulan fabel, kumpulan puisi, hikayat, roman, dan berbagai contoh lainnya. Di sini Ustazah memiliki 3 contoh. Yang pertama ada novel Harry Potter. Kalian pasti tahu kan film Harry Potter? Film Harry Potter ini merupakan adaptasi dari novel Harry Potter karya J.K. Rowling. Kemudian contoh yang kedua ada novel Hafalan Sholat Delisa. Berikutnya ada novel Laskar Pelangi. Ketiga novel ini sudah diadaptasi menjadi sebuah film. Berikutnya ada unsur-unsur buku fiksi. Nah, unsur-unsur buku fiksi ini terbagi menjadi 3, yaitu unsur fisik, unsur intrinsik, dan unsur ekstrinsik. Yang dinamakan dengan unsur fisik itu unsur fisik buku. Yang pertama ada cover atau sampul buku. Nah, bagian unsur cover atau sampul buku ini dicantumkan ketika kita mengomentari buku fiksi. Jadi apabila kita hanya mengidentifikasi, itu tidak dicantumkan. Yang kedua, judul buku. Ustazah rasa kalian sudah tahu ya apa itu judul buku. Kemudian pengarang merupakan penulis buku. Yang keempat, penerbit. Yang kelima, tahun terbit. Dan yang keenam, jumlah halaman. Berikutnya, unsur intrinsik. Unsur intrinsik merupakan unsur dalam cerita. Jadi unsur intrinsik ini sama dengan unsur ketika semester lalu kita telah membahas tentang unsur intrinsik cerita fantasi. Jadi yang pertama ada tema atau pokok pikiran cerita. Yang kedua ada penokohan yang berisi tokoh dan watak. Yang ketiga ada alur. Masih ingat apa saja alurnya?
alur maju, mundur, dan campuran. Yang keempat, latar, yaitu latar tempat, waktu, dan suasana. Yang kelima, sudut pandang, yaitu posisi penulis dalam cerita. Kita ulas lagi ya. Sudut pandang itu ada dua, yaitu posisi penulis sebagai orang pertama ditandai dengan kata aku, kami, saya, dan posisi penulis sebagai orang ketiga ditandai dengan penyebutan nama secara langsung atau kata mereka, ia, seperti itu. Yang keenam, amanat. Amanat yaitu pesan penulis kepada pembaca. Unsur yang ketiga yaitu unsur ekstrinsik atau unsur yang berada di luar cerita. Unsur ekstrinsik pada buku fiksi ini merupakan unsur di luar isi cerita. Jadi di luar tema penokohan dan lain sebagainya. Itu di sini unsur ekstrinsik biasanya menjelaskan mengenai tiga, yaitu latar belakang pengarang, kondisi sosial budaya, dan keadaan alam sekitar. Sampai sini paham? Kita lanjut ya. Di sini Ustazah memiliki contoh identifikasi buku fiksi. Yang pertama, identifikasi mengenai unsur fisik buku. Untuk unsur fisik kita tidak menggunakan cover karena cover hanya ada ketika kita mengomentari buku fiksi. Di sini Ustazah mengambil contoh dari buku yang berjudul Dongeng Anak Dunia. Penulisnya yaitu Chef Banta, penerbitnya PT Wahyu Media, tahun terbit 2013, jumlah halaman 159. Yang kedua, unsur intrinsik buku. Yang pertama yaitu tema. Buku tersebut menceritakan tentang pendidikan karakter yang dapat dipahami oleh para pembaca. Nah, itu jadi isinya itu tentang apa? Yaitu tentang pendidikan karakter. Yang kedua, penokohan yang berisi tokoh dan watak. Jadi tokohnya itu ada manusia, hewan, kemudian wataknya itu ada yang protagonis atau baik dan ada yang antagonis atau yang berperan jahat. Nah, tokoh protagonis dan antagonis ini yang memerankan berbagai sifat dalam kehidupan. Contoh protagonis itu baik hati, rendah hati, rajin menolong, seperti itu. Kemudian contoh yang antagonis itu misalnya licik, suka berbohong, seperti itu ya. Kemudian latar. Latar terbagi menjadi tiga, yaitu waktu, tempat, dan suasana. Latar waktu pada buku tersebut itu menceritakan pada zaman dahulu. Kemudian latar tempat itu terjadi di berbagai macam negara seperti Indonesia, Spanyol, Yunani, dan lain-lain. Kemudian suasana yang dijelaskan dalam buku tersebut yaitu suasana menyenangkan, menyedihkan, menegangkan, dan menakutkan. Kemudian alur atau rangkaian peristiwa pada buku fiksi tersebut menceritakan alur maju, yaitu dari awal hingga akhir cerita. Berikutnya amanat. Nah, jadi dari buku tersebut, amanat yang dapat diambil itu seperti persahabatan, saling tolong-menolong, kasih sayang dalam keluarga, kerja keras, kejujuran, saling menghormati, rendah hati, dan sikap hemat. Yang ketiga, unsur ekstrinsik buku. Masih ingat apa unsur ekstrinsik? Yaitu unsur yang berada di luar isi buku. Di sini dapat dilihat ya, unsur ekstrinsiknya yaitu dilihat dari segi fungsi dongeng yang sering menjadi bahan bacaan anak, maka isi dari buku fiksi tersebut bertujuan mendidik dan membangun karakter anak. Jadi kita melihatnya dari fungsi dongeng itu sendiri, seperti itu. Kemudian yang kedua, setelah fiksi ada lawan dari buku fiksi, yaitu buku non-fiksi. Tadi kita telah belajar mengenai buku fiksi atau khayalan. Nah, di sini ada lawan kata atau antonim dari buku fiksi, yaitu buku non-fiksi. Kata non-fiksi memiliki arti nyata atau bukan khayalan. Jadi buku non-fiksi berisi penjelasan ilmu pengetahuan secara ilmiah yang disusun berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar terjadi sehingga bersifat nyata. Jadi perlu digarisbawahi di sini ya, buku non-fiksi itu buku yang bersifat nyata.
Jenis buku yang termasuk dalam buku non-fiksi yaitu ada buku pelajaran, buku ensiklopedia, esai, biografi, laporan hasil observasi, dan masih banyak lainnya ya. Nah, di sini Ustazah memiliki contoh. Kalian pasti paham ini buku apa ya? Yaitu buku Bu Pena Ilmu Pengetahuan Sosial, mapel Ilmu Pengetahuan Sosial. Kemudian ada pula di sini buku non-fiksi yang berjudul Menyingkap Mukjizat Sholat Duha. Kemudian ada juga buku non-fiksi yang berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Jadi, mengapa buku-buku ini termasuk jenis buku non-fiksi? Karena disusun berdasarkan pengetahuan, bukan dari khayalan si penulis. Kemudian unsur-unsur buku non-fiksi ada dua. Yang pertama unsur fisik dan yang kedua unsur isi buku non-fiksi. Untuk unsur fisiknya itu yang pertama ada cover atau sampul buku. Nah, bagian cover ini dicantumkan apabila kita mengomentari buku non-fiksi. Tetapi apabila hanya mengidentifikasi buku non-fiksi itu tidak dicantumkan. Kemudian judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman. Unsur yang kedua yaitu unsur isi buku non-fiksi. Unsur isi buku non-fiksi itu ada dua, yaitu tema atau pokok pikiran cerita, dan yang kedua ada isi buku atau simpulan isi materi pada tiap babnya atau pada tiap subbabnya. Contoh identifikasi buku non-fiksi itu saya ambil dari Bu Pena Bahasa Indonesia kelas 7. Yang pertama unsur fisik buku, dari buku yang berjudul Ayo Kita Membuat Apotek Hidup. Penulisnya R. Yudi Permadi, penerbitnya yaitu dari Simbiosa Rekatama Media, kota penerbit Bandung, tahun terbit 2013. Jadi unsur-unsur yang harus ada ketika kita mengidentifikasi unsur fisik itu ada judul, penulis, penerbit, kota penerbit, dan tahun terbit seperti itu. Unsur yang kedua yaitu unsur isi buku non-fiksi. Yang pertama ada tema. Tema buku tersebut yaitu pengetahuan umum mengenai apotek hidup. Kemudian isi bukunya itu kita ambil pada tiap bab. Jadi kita lihat ada berapa bab buku tersebut, kemudian kita ambil simpulan pada setiap bab. Pada bab pertama itu ada penjelasan mengenai apotek beserta lambangnya. Bab yang kedua, penjelasan mengenai apotek hidup. Bab yang ketiga, penjelasan mengenai jenis tanaman obat. Dan yang keempat, penjelasan mengenai cara menanam tanaman obat tersebut. Untuk penjelasannya silakan disimak ya anak-anak. Berikutnya, Ustazah juga memiliki contoh identifikasi buku non-fiksi dari buku Bu Pena khusus bab 2. Itu unsur yang pertama, unsur fisik. Judulnya Bu Pena Bahasa Indonesia SMP MTS kelas 7. Penulis Ima Rohimah, penerbit Erlangga, kota penerbit Jakarta, tahun terbit 2018, jumlah halaman 150. Kemudian kita identifikasi isi buku non-fiksi hanya bab 2. Temanya yaitu bab 2 itu menceritakan tentang cerita fantasi atau cerita narasi. Isi buku bab 2 yaitu kita ambil dari tiap subbab dari bab teks cerita fantasi. Subbab yang pertama itu ada pengertian cerita fantasi. Subbab yang kedua ada unsur-unsur intrinsik cerita fantasi. Subbab yang ketiga ada struktur dan kaidah kebahasaan cerita fantasi, dan subbab yang keempat ada tahapan dalam penyusunan atau dalam menulis sebuah cerita fantasi. Seperti itu ya. Sampai sini paham bagaimana mengidentifikasi buku fiksi dan non-fiksi? Lanjut ya. Berikutnya, perbedaan buku fiksi dan non-fiksi. Perbedaannya ini cukup jelas ya. Buku fiksi itu buku yang bersifat khayalan atau imajinatif. Sedangkan buku non-fiksi itu buku yang bersifat nyata. Karena biasanya dicantumkan data atau fakta dari pengetahuan yang ada di dalam buku tersebut. Seperti itu. Kemudian buku fiksi itu menggunakan bahasa yang memakai majas atau gaya bahasa dan bersifat konotatif.
atau makna lain dari makna sebenarnya. Sedangkan buku non-fiksi itu, nah di sini yang dimaksud dengan makna konotasi yaitu makna lain dari makna sebenarnya. Contohnya kata kambing hitam, itu makna sebenarnya atau makna denotasinya yaitu kambing yang berwarna hitam. Sedangkan makna konotasinya yaitu orang yang dianggap bersalah. Kemudian kata tangan panjang. Nah, makna sebenarnya atau makna denotasinya yaitu orang yang tangannya berukuran panjang. Sedangkan makna konotasinya yaitu orang yang suka mencuri, seperti itu. Kemudian terdapat lagi kata gulung tikar. Nah, makna denotasi atau makna sebenarnya yaitu gulung tikar ya sebuah kegiatan menggulung tikar, seperti itu kan. Tetapi makna konotasinya atau makna lainnya yaitu bangkrut. Gulung tikar sama dengan bangkrut. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Paham ya? Oke, cukup sekian materi hari ini. Marilah kita bersama-sama mengucap alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih anak-anak karena telah menyimak video dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk diresum ya di buku masing-masing. Nanti suatu saat akan ustazah minta resumnya. Untuk hari ini bahasa Indonesia tidak ada tugas. Sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.